Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kesehatan kepada kita semua. Ikhwani fillah, kali ini saya akan menyebutkan 15 orang yang selalu didoakan para malaikat. Jika doa manusia yang banyak salah saja dikabulkan Allah, bagaimana dengan doa para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah? Malaikat adalah makhluk suci yang diciptakan dari cahaya. Siapa yang didoakan malaikat maka beruntunglah ia, karena amalnya disampaikan kepada Allah. Untuk diketahui, para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh ketika di dunia. Yang pertama adalah orang yang bersedekah setiap pagi. Keutamaan bersedekah di setiap pagi terlebih kepada anggota keluarga atau fakir miskin mendapat keutamaan khusus didoakan oleh para malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah memberi nafkah. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu serta mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang dia lakukan. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah air. Yang ketiga, orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Yang keempat adalah orang yang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Yang kelima adalah orang-orang yang berada di shaf terdepan ketika sholat berjamaah. Sungguh beruntung orang yang sholat di shaf pertama. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf pertama. Yang keenam adalah orang yang menyambung shaf sholat berjamaah mengisi shaf kosong. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian shaf yang lowong atau yang kosong akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Orang yang mengucap amin bersamaan dengan ucapan malaikat mendapat keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena para malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang bacaannya aminnya bertepatan dengan bacaan malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedelapan adalah orang yang berdiam diri di tempat sholatnya usai mendirikan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Abu Abdurrahman, ia berkata,
Aku mendengar Ali berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka para malaikat akan bersolawat untuknya, dan solawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, Ya Allah ampunilah ia, Ya Allah sayangilah ia. Jika ia duduk untuk menunggu sholat, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya. Sholat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, Ya Allah ampunilah ia, Ya Allah sayangilah ia. Yang kesembilan, orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rob mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Di riwayat lain disebutkan ketika Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Para malaikat menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Yang ke-10 adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Yang ke-11 adalah orang yang sedang makan sahur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Yang ke-12 adalah orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Yang ke-13 adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit-langit dan bumi-bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersolawat, memintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Yang ke-14 adalah orang yang bersiwak ketika hendak sholat dan membaca Al-Quran. Berikut keutamaan bersiwak yang mendatangkan keridhaan Allah. Para malaikat juga menyukai mereka yang bersiwak. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba apabila bersiwak kemudian berdiri sholat, maka ada malaikat berdiri di belakangnya dan mendekat sampai meletakkan mulutnya di atas mulut hamba itu, sehingga tidaklah dia membaca satu ayat pun kecuali berada di rongga malaikat. Maka sucikanlah mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Yang ke-15 adalah orang yang menghatamkan Al-Quran. Para malaikat juga mendoakan orang yang menghatamkan kitabullah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ketika khatamnya ada 60.000 malaikat yang ikut. Ketika khatamannya ada 60.000 malaikat yang ikut membacakan sholawat, mendoakan hamba tersebut. Di riwayat lain, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat, mendoakan orang tersebut sampai sore hari. Dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di sore hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat, mendoakan orang tersebut sampai pagi hari. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.